Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin Bapak, udah uni dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Muzaki dengan NIM 2310913013. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai contoh soal pada termodinamika 1 eh, yang membahas tentang pembangkitan tenaga dengan turbin uap. Baik, langsung saja masuk ke soalnya. Itu diketahui daya keluaran turbin uap itu bersifat adiabatik sebesar 5 megawatt dan kondisi masuk lalu kondisi keluar uapnya ditunjukkan pada gambar seperti berikut. Di mana pada keadaan masuknya diketahui P1-nya sama dengan 2 megapascal, volume awalnya sama dengan 400 derajat Celcius, eh, suhu suhu awalnya yaitu 400 derajat Celcius, lalu kecepatan awalnya 50 meter per second dengan perpindahan awal sebesar 10 meter. Lalu pada kondisi keluar itu P2-nya sama dengan 15 kilopascal, lalu X2 sama dengan 0,90, kecepatan akhirnya yaitu 180 meter per second dengan perpindahan akhirnya sebesar 6 meter. Untuk pertanyaan pada soal ini ada tiga, yaitu pertama yaitu membandingkan besarnya delta H, delta KE, dan delta PE. Yaitu perubahan entalpi, perubahan energi kinetik, dan perubahan energi potensial. Lalu yang B itu tentukan kerja yang dilakukan per satuan massa uap yang mengalir melalui turbin. Lalu yang ketiga hitung laju aliran massa uapnya. Untuk solusinya, pada kondisi masuk dan keluar turbin, uap dan daya keluarnya diberikan perubahan energi kinetik, energi potensial, dan energi uapnya, serta kerja yang dilakukan per satuan massa dan laju aliran massa uap harus ditentukan. Untuk asumsi satu ini, proses aliran tetap karena tidak ada perubahan terhadap waktu di titik manapun, dan dengan demikian eh, dapat diketahui nilai perubahan kontrol volumenya sama dengan nol, dan energi kontrol volumenya juga sama dengan nol, di mana sistem ini bersifat adiabatik dan tidak ada dan tidak ada perpindahan panas. Lalu untuk analisis dari sini, diambil turbin dengan sistem volume kontrol karena massa melintasi batas sistem selama proses berlangsung. Diamati bahwa hanya ada satu saluran masuk dan satu saluran keluar. Dan dengan demikian, kerja dilakukan oleh sistem. Kecepatan dan elevasi saluran masuk dan keluar diberikan, dan dengan demikian energi kinetik dan potensial harus dipertimbangkan. Langsung masuk ke solusinya. Yang pertama, pada saluran masuk, uap berada dalam keadaan uap super panas, dan entalpinya dapat ditentukan, yaitu di sini diketahui P1-nya sama dengan 2 megapascal dengan suhu awal 400 derajat Celcius, maka didapatkan entalpi satunya 3228,4 kilojoule per kilogram. Bisa kita lihat pada tabel A6, yaitu pada suhu jika diketahui sama dengan 400 derajat Celcius, maka didapatkan nilai entalpinya sebesar 3248,4. Lalu keluaran turbin keluar bisa dijelaskan memiliki campuran cairan uap jenuh pada tekanan sebesar 15 kilopascal. Entalpi pada keadaan ini bisa ditentukan, yaitu H2 sama dengan eh, HF ditambah X2 dikali HFG. Yaitu entalpi fluidanya ditambah X2 dikali entalpi fluida gas. Yaitu dengan nilai 2225,94 ditambah 0,9 dikali 2372,3 kilojoule per kilogram, maka dapat ditentukan nilainya itu sebesar 2361,01 kilojoule per kilogram. Baik, selanjutnya ditentukanlah nilai
delta H-nya atau perubahan entalpi. Itu dengan data yang tadi yaitu eh, entalpi akhir dikurang entalpi awal. Yaitu 2361,01 dikurang 3248,4 kilojoule kilojoule per kilogram. Maka didapatkan nilai sebesar minus 887,39 kilojoule per kilogram. Selanjutnya perubahan energi kinetik yaitu kecepatan akhir kuadrat dikurang kecepatan awal kuadrat per 2 itu 180 meter per second kuadrat dikurang 50 meter per second kuadrat per 2. Itu sudah dapatkan hasil 14,95 kilojoule per kilogram. Lalu yang ketiga, perubahan energi potensialnya yaitu dengan rumus gravitasi dikali perpindahan akhir dikurang perpindahan awal sama dengan 9,81 dikali 6 kurang 10 meter sama didapatkan hasil minus 0,04 kilojoule per kilogram. Lalu keseimbangan energi untuk sistem aliran tetap ini dapat dinyatakan dengan rumus yaitu laju aliran energi masuknya dikurang laju aliran keluar, yaitu perubahan sistem persatuan waktunya bersifat sama dengan nol, di mana laju aliran masuknya sama dengan laju aliran keluarnya. Dapat ditentukan dengan rumus laju laju massa kali entalpi awal ditambah kecepatan awal kuadrat per 2 ditambah gravitasi dikali perpindahan awal sama dengan kerja keluarnya apa laju aliran keluarnya ditambah laju massa dikali entalpi akhir ditambah kecepatan akhir kuadrat per 2 ditambah gravitasi dikali perpindahan akhir. Itu ini di sini tidak ada perubahan keluarnya karena dia bersifat adiabatik. Lalu dengan membagi laju aliran massa dan substitusi kerja dapat dilakukan dengan turbin persatuan massa uap dan dapat ditentukan dengan rumus yaitu eh, kerja kerja keluarnya sama dengan minus entalpi akhir dikurang entalpi awal ditambah kecepatan akhir kuadrat dikurang kecepatan awal kuadrat per 2 ditambah gravitasi dikali perpindahan akhir dikurang perpindahan awal sama dengan minus dari perubahan entalpi ditambah perubahan energi kinetik ditambah perubahan energi potensial. Yaitu dengan data sebagai berikut. Minus 887,39 ditambah 14,95 dikurang 0,04 kilojoule per kilogram. Didapatkan hasil 872,48 kilojoule per kilogram. Lalu yang C yaitu laju aliran massa yang dibutuhkan untuk keluaran daya sebesar 5 megawatt, yaitu dengan rumus laju massa sama dengan laju aliran keluar per laju keluar, yaitu 5.000 kilojoule per second per 872,48 kilojoule per kilogram. Didapatkan hasil sebesar 5,73 kilogram per second. Lalu untuk pembahasan dari dua pengamatan dapat dilakukan dari hasil ini. Pertama, perubahan energi potensial tidak signifikan jika dibandingkan dengan perubahan entalpi dan energi kinetik. Hal ini umum terjadi pada sebagian besar perangkat teknik. Yang kedua, sebagian akibat dari tekanan rendah dan volume spesifik yang tinggi. Kecepatan uap pada keluaran turbin bisa sangat tinggi, namun perubahan energi kinetik merupakan sebagian kecil dari perubahan entalpi, kurang dari 2% dalam kasus ini. Dan oleh karena itu sering diabaikan. Baiklah, sekian pembahasan dari soal example 57 tadi. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.